Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Staria yang model 7-seater warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Staria. Yang membutuhkan unit Hyundai, mobil Hyundai baru, listrik maupun diesel, bisa hubungi nomor saya di bawah ini dengan Asor Hyundai Solo baru. Jadi sebagai informasi, untuk mobil Hyundai Staria ini ada dua pilihan. Yang pertama ada tipe yang model 7-seater atau 7 penumpang, dan yang kedua ada pilihan dengan 9 penumpang. Kalau unit yang kita review ini yang model 7 penumpang. Untuk dimensi, mobil ini memiliki lebar 1,997, kalau untuk tingginya 1,99 meter, serta untuk panjang, mobil Hyundai Staria ini memiliki panjang 5,253 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 6x3 meter. Untuk masalah harga, nah di bulan November tahun 2021 ini, mobil Hyundai Staria harganya 1.025 juta rupiah. Kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini kita mulai dari bagian atas. Ini tampilannya memang agak sedikit beda, futuristik, karena di bagian atas sudah ada lampu LED. Itu tadi merupakan lampu welcome light. Kemudian yang menarik berikutnya, di sini untuk emblemnya bukan chrome, tapi warnanya warna tembaga. Untuk bagian depan, di sini sudah dilengkapi dengan kamera, karena mobil ini memang sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360. Lalu untuk grill depan, di sini juga aksennya menggunakan aksen warna tembaga. Ini tampilannya memang beda dengan yang lain, karena kalau yang lain biasanya grill depan warnanya kalau tidak piano black warna chrome. Lanjut ke bagian lampu utama. Nah, di sini kalau untuk lampu utama semuanya sudah menggunakan lampu jenis LED, dan untuk bagian sampingnya dilengkapi dengan led warna tembaga juga. Di sini juga dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian depan untuk fitur keselamatan. Nah, untuk tampilannya memang sangat ikonik. Ini kalau kita lihat di jalanan kita bisa langsung tahu kalau ini merupakan mobil Hyundai Staria, karena untuk bagian depannya dipenuhi dengan aksen warna tembaga. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Untuk tampilan sampingnya juga sangat futuristik. Ini seperti mobil masa depan. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan sunroof, tapi kebetulan kalau ini ditutup oleh stiker. Kemudian untuk bagian jendela, di sini untuk bagian atasnya les berwarna hitam. Kemudian untuk bagian samping ini lesnya juga warna hitam, ditutup oleh stiker ini. Lalu untuk bagian bawah juga sama, les warna hitam. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik, serta aksennya ini aksen warna tembaga dan dilengkapi dengan tombol gilas di bagian ujung. Dari bagian pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya juga covernya cover warna tembaga. Kemudian di sini terdapat lampu sen. Dan di bagian bawah spion di sini sudah dilengkapi dengan kamera. Ini untuk menampilkan visibilitas di bagian samping untuk kamera 360-nya. Lalu lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk velgnya desainnya juga futuristik menggunakan model dual tone. Untuk velgnya ini kombinasi antara warna chrome dengan warna tembaga. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 235/55 R18. Untuk profil bannya menggunakan merek Nexen. Serta untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Cakram. Untuk suspensi depan, di sini menggunakan suspensi jenis MacPherson. Nah, dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping, nah di sini juga tampilannya menarik karena ini untuk bagian samping sebenarnya jendelanya cukup besar, tapi di sini menggunakan jendela model loket. Nah, berhubung sebelah kiri sedang ada konsumen, kita beralih ke sebelah kanan dulu supaya lebih jelas. Di sini akan saya tunjukkan untuk bagian ban belakang. Nah, untuk fitur keselamatan ini sudah lengkap karena untuk bagian ban belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem jenis Cakram. Jadi keempat sisinya sudah menggunakan rem jenis Cakram semua. Lalu kalau untuk suspensi belakang di sini menggunakan suspensi jenis Multilink. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya sangat tinggi sekali karena mobil ini memang tingginya sampai 2 meter. Jadi kalau di jalan tampilannya akan menarik perhatian karena memang ukurannya sangat besar. Ini khas dari mobil premium. Kita lanjutkan ke bagian atas. Nah, di sini kalau untuk antenanya menggunakan antena model South Pole. Lalu di sini di belakang sudah dilengkapi dengan spoiler, ada high mount stop lamp juga di bagian tengah berfungsi sebagai lampu rem. Lalu di bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk lokasi wipernya tersembunyi di bagian atas. Lalu untuk kaca sudah dilengkapi dengan mirror defogger. Untuk bagian tengah di sini terdapat logo Hyundai berwarna tembaga.
Serta di sini terdapat siluet bertuliskan Staria dengan warna tembaga. Untuk lampu belakangnya di sini menggunakan model vertikal. Nah, ini lampunya menggunakan lampu jenis LED semua. Serta untuk fitur keselamatan tidak ketinggalan, di bagian belakang sini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini terkoneksi dengan kamera depan dan kamera samping sehingga memberikan tampilan kamera 360. Kalau untuk handle pintunya dari bagian bawah sini, nah di sini untuk handle pintunya menggunakan model elektrik. Untuk pintunya juga sudah dilengkapi dengan fitur power back door. Lalu untuk fitur keselamatan tambahan di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk fiturnya sangat lengkap sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Hyundai Staria yang model 7 seater. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian interior. Supaya lebih lengkap, kita ke bagian spion sisi pengemudi. Untuk spion sisi pengemudi juga sama. Di sini covernya cover warna tembaga, ada lampu bagian samping untuk lampu sen, serta di bagian bawah sudah dilengkapi dengan kamera. Untuk handle pintu, di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya warna tembaga, serta dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung sini. Sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Nah, di sini untuk door trimnya bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam. Untuk fiturnya cukup lengkap. Nah, kita mulai dari bagian atas. Di sini ada beberapa tombol. Untuk yang paling depan, ini untuk pengaturan spion elektrik, kemudian ini untuk tombol folding, sebelahnya pengaturan spion yang mau diatur, belakangnya ada central lock, dan power window ada 2 buah. Untuk materialnya menggunakan material bahan plastik. Nah, tapi untuk bagian sandaran armrest di sini sudah menggunakan bahan jenis soft touch. Untuk bahannya bahan kulit, dilengkapi dengan aksen jahitan juga. Untuk handle pintu bagian dalam di sini berwarna silver. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Lalu untuk speaker di bagian atas ini juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Kalau untuk speaker utamanya ada di bagian bawah. Nah, ini speakernya menggunakan merek Bose. Yang menarik di bagian laci penyimpanan ini, bagian atasnya sudah dilengkapi dengan ambient sehingga memberikan kesan elegan. Di bawah ada 1 buah cup bottle holder, serta di bagian ujung juga sudah dilengkapi dengan door lamp. Untuk akses masuk ke dalamnya juga sangat mudah karena di sini sudah dilengkapi dengan footstep. Di sampingnya di sini terdapat laci. Nah, dengan adanya footstep ini akses masuk ke dalamnya semakin mudah karena memang floor clearance-nya sebenarnya tinggi. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian pilar A-nya sudah menggunakan bahan jenis soft touch. Untuk materialnya warna krem. Lalu di bagian depan di sini dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder. Ada kisi AC di bagian sini, kemudian di bagian depan juga ada kisi AC lagi. Untuk MID-nya di sini menggunakan model floating, sudah full TFT. Di bagian depannya juga dilengkapi dengan laci penyimpanan. Nah, ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kacamata ataupun perlengkapan lain. Lanjut ke bagian tengah, di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk stability control, kemudian untuk electric parking brake-nya di sini lainnya kosong. Kemudian untuk bagian bawahnya, nah di sini untuk fuse box atau kotak skring. Untuk tuas pembuka kap mesin ada di bagian bawah sini, serta untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini hanya tersedia dalam transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, bisa kita lihat ini sebenarnya mobilnya cukup tinggi sekali. Artinya kalau menerjang banjir sebenarnya aman karena untuk floor clearance-nya sangat tinggi. Kita lanjutkan untuk bagian dashboard ada list warna silver dan juga piano black. Kemudian untuk bagian setir ada logo Hyundai berwarna chrome di bagian tengah. Sudah dilengkapi dengan fitur SRS airbag juga untuk fitur keselamatan pengemudi. Untuk sebelah kiri ada audio steering, ini pengaturan volume. Kemudian ini untuk pengaturan mode. Di bawahnya ada favorit dan juga tombol angkat telepon. Untuk sebelah kanan ini ada fitur lane keeping assist. Kemudian ini untuk pengaturan bagian MID. Untuk fiturnya sangat lengkap. Selain itu di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur untuk cruise control. Untuk tombolnya ada di sini. Dan yang menarik lagi untuk desain setirnya juga futuristik karena model 4-spoke seperti ini, 4 tangkai. Untuk menambah kesan elegan, bagian setir di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit, ada aksen jahitan juga. Lalu untuk sebelah kiri tuas pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, serta untuk mobil ini juga sudah dilengkapi dengan paddle shift, jadi kita bisa mengatur rasio gigi secara lebih instan. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur, caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur. Nah, jadi di sini kita bisa menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk mengujinya kembali, tinggal kita tarik tuasnya ini ke atas. Lalu, ini untuk tombol start stop engine, lokasinya di sebelah kiri. Di bagian atas tengah, di sini ada kisi AC.
Lalu untuk head unitnya menggunakan head unit model floating. Untuk head unitnya ini berukuran 8 inci. Fiturnya ada radio, media, kemudian favorit. Ini sebenarnya juga terkoneksi dengan smartphone connectivity. Nanti akan kami tunjukkan. Ini ada menu track, kemudian di bawahnya ada setup atau pengaturan. Lanjut ke bagian AC. Untuk AC sudah digital. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Kalau untuk yang sebelah kanan ini untuk suhu, kalau atas berarti panas, kalau ini untuk dingin. Lalu di sini ada banyak tombol. Yang sebelah kiri untuk rear defogger, kemudian ini untuk sirkulator, ini untuk sirkulator terbuka, ini untuk suhu belakang, kemudian ini mode arah hembusan. Lalu ini untuk menyalakan AC, ini untuk defogger depan. AC-nya sudah dilengkapi dengan fitur auto juga. Lalu di bawahnya ini untuk pendingin jok pengemudi, ini untuk penghangat jok pengemudi, dilengkapi dengan mode berkendara. Fitur auto hold-nya di sini. Kemudian untuk kamera mundurnya di sini. Ini tombol untuk sensor parkir. Lalu untuk samping ini untuk pengaturan suhu jok sisi penumpang depan. Lanjut di bawahnya, di sini ada laci yang bisa digunakan untuk wireless charging. Jadi bisa cas handphone tanpa koneksi kabel. Lalu di bawahnya ada satu buah cup bottle holder dengan dilengkapi dengan fitur retract. Yang menarik untuk transmisi matic-nya di sini seperti mobil elektrik. Jadi modelnya model tombol. Ini tombol parkirnya juga elektrik. Lanjut ke bagian floor console. Untuk floor console di sini sudah dilengkapi dengan dua buah slot USB. Untuk yang tengah ini power outlet. Lalu di bawahnya lagi ada laci penyimpanan. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian floor console. Kita lanjutkan ke bagian console box-nya. Sebentar kita singkirkan dulu untuk brosurnya ini. Nah, di sini untuk console box-nya sangat luas. Untuk covernya di sini model sliding. Kemudian di bagian tengah ini ada ambient warna merah dilengkapi dengan aksen Staria juga. Untuk tampilannya sangat mewah. Sekarang kita buka untuk bagian konsolnya. Nah, untuk bukaan pertama di sini dilengkapi dengan dua buah cup bottle holder. Lalu kalau bukaan kedua ini untuk laci utamanya. Jadi untuk covernya ini slidingnya model 2 step. Slide pertama ini step kedua. Untuk laci penyimpanannya juga sangat luas. Jadi di bagian bawah sini masih bisa digunakan untuk laci penyimpanan tambahan lagi. Ini mungkin bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk barang-barang penting seperti misalnya alat kerja ataupun tablet. Kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan airbag, kemudian ada speaker jenis tweeter di bagian samping. Untuk bagian atas ada AC grip, lalu di bagian tengah di sini ada list AC, ada glove box juga. Sayang untuk glove boxnya ini standar opening. Kalau dibuat soft opening tentunya lebih elegan, apalagi mengingat harganya yang sampai 1 miliar. Kalau untuk masalah dimensi tidak perlu diragukan lagi, mobil ini sangat lebar. Ini untuk samping sebelah kiri ada assist grip model retract. Kemudian, nah di bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan sunroof. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan cermin. Ada covernya model sliding dan juga lampu. Untuk bagian tengah ini ada tombol untuk membuka pintu secara sliding. Jadi penumpang baris belakang sudah tidak perlu membuka pintu lagi karena sudah bisa dibukakan dari depan. Kalau yang ini tombol untuk power vector pintu belakang, kemudian ini untuk mengunci power vector. Ini tombol untuk menyalakan lampu kabinnya sudah LED. Dan di sini ada tombol untuk membuka kaca sunroof serta untuk membuka cover bagian panoramik. Untuk covernya menggunakan cover berwarna piano black. Lalu untuk spionnya sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming. Dan untuk sun visor si pengemudi, nah di sini dilengkapi dengan cermin, ada covernya model sliding dan juga lampu. Kalau untuk bagian atap sebelah kanan sini, di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Hyundai Staria yang model 7-seater ini. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan bahan jenis kulit berwarna hitam. Untuk material yang digunakan sangat bagus, ini kualitas premium. Nah, kemudian untuk pengaturan joknya di sini sudah dilengkapi dengan beberapa pengaturan. Ini untuk pengaturannya sudah model elektrik. Kemudian di sini dilengkapi dengan pengaturan model reclining atau pengaturan sandaran. Ini untuk pengaturan sliding atau maju mundur dan juga high adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Sudah sangat lengkap sekali. Nah, oh iya di sini saya sudah mendapatkan kunci. Sekarang kita coba nyalakan untuk tampilan MID dan juga head unitnya. Kita nyalakan tombol start stop engine. Lokasinya jangan lupa ada di sebelah sini. Nah, begitu kita nyalakan, di sini kita langsung disambut oleh tampilan MID yang sangat elegan. Indikator speedometer dan juga tachometernya sudah digital semua. Jadi ini kalau fitur-fitur keselamatannya berfungsi, biasanya akan muncul indikator di bagian MID tengah. Dari MID kita lihat ke bagian head unit. Nah, ini untuk tampilan head unitnya. Untuk menunya sangat beragam. Yang pertama ada telepon,
Bahkan ada voice memo juga, serta ini terkoneksi dengan pengaturan AC. Kita sliding ke bagian samping. Kalau untuk tampilan sampingnya standar ada setup dan juga user manual. Sekarang kita coba buka bagian kaca sunroof. Nah, ini untuk kaca sunroofnya, di sini mode bukaannya sudah model auto. Kalau untuk covernya memang masih manual, tapi berhubung di sini untuk atapnya tertutup, jadi kita tidak bisa dilihat bagian luar. Ada stiker bagian atasnya. Nah, kalau untuk menutup ini bisa dilakukan secara manual ataupun auto. Nah, langsung otomatis menutup sendiri. Kalau yang ini untuk bagian kaca panoramik belakang untuk membuka covernya. Nah, di bagian belakang kita lihat untuk kacanya sangat luas. Supaya lebih enak, nanti kita akan langsung lihat ke bagian baris kedua. Kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Hyundai Staria yang model 7-seater ini. Oh iya, sebagai tambahan, kalau untuk airbag, mobil Hyundai Staria ini sudah dilengkapi dengan total 6 buah airbag. Jadi sudah sangat safety. Dari baris pertama kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, untuk baris kedua ini pintunya sudah model sliding elektrik, tinggal kita pencet, nah sudah otomatis membuka. Sangat eksklusif. Ini cocok untuk para pemilik perusahaan ataupun kelas eksekutif. Nah, di sini untuk akses masuk ke dalam sudah dilengkapi dengan access grip di bagian samping. Kemudian di bawahnya di sini tombol untuk menutup pintu. Lalu untuk akses masuk ke dalam sudah dilengkapi dengan footstep. Untuk footstepnya ada list warna chrome, serta di bagian ujung ada emblem Staria. Untuk bagian jok baris keduanya, di sini sudah dilengkapi dengan mode pengaturan. Ini ada mode pengaturan geser arah samping, dan yang satunya lagi, ini kalau untuk yang bagian depannya, geser model sliding atau maju mundur. Karena fiturnya ini sangat banyak dan mobilnya sangat luas, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan langsung masuk ke bagian dalam. Nah, seperti apa rasanya duduk di baris kedua mobil Hyundai Staria ini? Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kalau untuk masalah ruang kabin sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini ruang kabinnya sangat lapang sekali. Untuk lebarnya juga sangat lebar sekali. Ini untuk baris kedua, di sini sudah dilengkapi dengan kursi model Ottoman. Jadi memang fungsinya untuk fungsi kenyamanan. Untuk fitur fungsionalnya juga sangat lengkap sekali. Di sini untuk bagian belakang jok pengemudi ada seat back pocket, laci penyimpanan. Kemudian di bawah sini masih dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder multi track, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di bawah di sini terdapat 2 buah slot USB. Lalu di bawahnya lagi masih dilengkapi dengan rak tambahan. Nah, sangat lengkap sekali bukan? Ini masih tambah untuk bagian atas terdapat kisi AC. Kemudian ini ada 2 buah kisi AC. Ini untuk pengaturannya dari sini. Pengaturan suhu, pengaturan arah hembusan, kemudian ada fitur auto dan juga pengaturan kecepatan kipas. Kalau untuk posisi duduk, nah kita coba sliding, kita majukan paling full. Nah, ini untuk posisi duduk paling full bisa kita lihat. Ini lututnya masih sangat aman, bahkan masih bisa buat selonjor. Padahal untuk jarak slidingnya ini sangat panjang. Untuk masalah kabinnya ini luar biasa lega. Sekarang kita kembalikan ke posisi standar. Untuk jok baris kedua ini juga pengaturannya sangat lengkap. Selain tuas yang ada di bagian samping, di sini ada juga pengaturan elektrik yang ada di bagian samping dalam. Untuk bagian depan ini untuk pengaturan suhu jok, kalau ini untuk pengaturan mode pelipatan. Jadi kalau ditekan ini mode pelipatan penuh, kalau yang depannya ini mode rebahan. Jadi setelah seharian bekerja, tinggal kita tekan ini, maka kursinya langsung otomatis langsung menjadi rebahan. Kalau perjalanan jauh juga tetap nyaman. Tapi kalau untuk mengembalikan ke posisi semula, tinggal tekan yang ini, maka posisinya kembali ke duduk sempurna. Lalu di sini juga masih ada tuas pengaturan lagi. Ini ada tuas pengaturan sliding dan juga adjuster, kemudian ada tuas untuk pengaturan reclining juga. Kalau untuk bagian depan ini fungsinya untuk bagian otomannya, fungsinya untuk pengaturan sandaran paha. Kalau didorong ke depan, sandaran pahanya atau otomannya akan terangkat. Kalau tarik ke belakang, ini akan turun. Tapi untuk mode pergerakan joknya ini memang cukup pelan. Untuk head adjusternya juga sama. Ini untuk pengaturan ketinggiannya cukup pelan. Memang ini segmennya lebih mengarah ke masalah kemewahan. Untuk di bagian samping sini juga sama, dilengkapi dengan tombol untuk pengaturan jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk jok baris kedua mobil Hyundai Staria ini. Dari jok baris kedua, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Untuk jok baris ketiga ini kapasitasnya untuk 3 penumpang. Nah, ini mungkin biasanya digunakan untuk asistennya. Untuk akses menuju ke baris ketiganya ini juga sangat mudah karena separasinya cukup lebar. Selain itu, di sini kita juga bisa melihat panoramik secara lebih jelas. Oh iya, untuk sebelah kanan di sini sudah dilengkapi dengan assist grip model track. Kemudian kalau untuk posisi duduk di baris ketiga, nah ini sangat longgar sekali, lebarnya juga sangat aman, dimuat ketika orang dewasa masih sangat muat. Lalu kalau untuk fitur fungsional, nah di sini untuk bagian samping untuk jendelanya sudah dilengkapi dengan tirai.
Jadi kalau misalnya untuk privasi bisa ditutup. Untuk sebelah kanan juga sama, di sini dilengkapi dengan tirai juga. Ini bisa digunakan untuk menutup jendela. Lalu untuk fitur lainnya, di sini ada 2 buah cup holder, laci penyimpanan, dan di ujung ada 1 buah slot USB. Kemudian ada speaker di bagian sini, ada airbag juga untuk melindungi bagian kepala. Jadi untuk fiturnya masih lengkap sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian dalam mobil Hyundai Staria yang model 7 seater. Kalau untuk yang model 9 seater, di sini joknya ada 4 baris. Nanti kalau ada unitnya kami buatkan reviewnya. Nah, kita tutup lagi. Oh iya, untuk menutup jangan lupa tombolnya ada di sebelah sini, tinggal tekan, maka secara otomatis untuk baris kedua menutup sendiri. Oh iya, ada satu hal lagi yang tadi belum saya tunjukkan, yaitu masalah lokasi airbagnya. Jadi untuk lokasi airbagnya, selain ada di bagian atas yang tadi kami tunjukkan untuk melindungi bagian kepala, di sini juga terdapat airbag di bagian sisi kursi, fungsinya untuk melindungi bagian bahu. Nah, untuk indikator airbagnya ada di bagian sini, biasanya ada di bagian atas. Bentar kami cari dulu. Oh iya, nah di sini untuk indikator airbagnya, itu total ada 6, 2 di bagian depan, 2 di bagian samping, dan 2 lagi di bagian atas. Dari bagian depan, sekarang kita kembali ke bagian belakang untuk melihat bagian bagasi. Untuk bagian bagasi, di sini pintunya sudah menggunakan power back door, jadi bisa membuka secara otomatis. Sebenarnya bisa dibuka dari dalam juga. Selain itu juga bisa dibuka menggunakan tuas yang ada di bagian sini. Nah, di sini untuk pintunya mode bukaannya mode bukaan penuh. Itu sebabnya kami sarankan supaya garasinya minimal berukuran 6 meter untuk panjangnya, bahkan kalau bisa lebih. Nah, di sini untuk jok bagian belakangnya dilengkapi dengan tuas, ini bisa digunakan untuk pelipatan. Lalu di sebelah bawah sini terdapat spare tire, ini untuk mengakses bagian ban serep. Kalau untuk masalah bagasi sudah tidak perlu dilakukan lagi, ini kapasitasnya sangat besar, baik panjang, lebar maupun tingginya, mau digunakan untuk memuat apapun masih sangat muat. Yang menarik di sini ada fitur walkaway juga, jadi kalau kita berjalan agak menjauh dari pintu, maka secara otomatis ini pintunya akan menutup sendiri. Ini tadi tanpa kita pencet apapun, pintunya sudah menutup. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian belakang. Dari bagian belakang sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Hyundai Staria ini menggunakan mesin diesel, artinya untuk bahan bakarnya menggunakan bahan bakar jenis Dexlite atau Pertamina Dex. Untuk mesin yang digunakan ini memiliki kapasitas 2200 cc. Sekarang kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini cukup unik karena untuk bagian kap mesinnya tidak terlalu besar. Untuk penataannya sangat rapi, jadi ini untuk ukuran kap mesinnya bisa dibilang cukup kecil. Nah, di sini untuk bagian kap mesin di bawahnya sudah dicat warna bodi, dilengkapi dengan peredam juga. Lalu untuk mesin yang digunakan sudah dilengkapi dengan teknologi turbo. Nah, dengan teknologi ini mobil ini mampu menghasilkan tenaga hingga mencapai di angka 177 PS pada 3800 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 430 Nm pada rpm 1500 sampai 2500. Untuk sistem pengereman tentunya sudah sangat lengkap, mulai dari sistem pengereman ABS EBD, kemudian ada stability control, serta ada restorasi juga. Nah, sangat menarik sekali bukan? Kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Hyundai Staria yang model 7 seater warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Staria. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Staria semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Somski yang akan berikan informasi terbaru mengenai update pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.